Dan tema kita untuk siang kali ini adalah hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dan untuk ini sudah hadir bersama kita selaku narasumber dari Pengadilan Agama Wonogiri, ada Bapak Dr. Andes Muhammad Mansur MH. Ini selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang diperbantukan di Pengadilan Agama Wonogiri. Langsung kita sapa. Selamat siang Pak Muhammad Mansur. Pak Mansur. Selamat siang Pak Mami. Iya. Siang Pak pendengar RGS Wonogiri dimanapun saja berada. Iya. Kabar baik Pak Mansur? Alhamdulillah. Iya, dan untuk Anda mitra pendengar yang siang kali ini ingin bergabung dengan kita, silahkan saja bisa atensi ini nanti ke 02733213444, SMS dan WhatsApp-nya di 081393584000. Ya, kalau kita melihat angka perceraian di akhir-akhir ini Pak Mansur ya memang tinggi. Apalagi di Wonogiri, bahkan di Solo Raya ini angkanya juga cukup kalau dibilang mengenaskan ya begitulah kenyataannya ya. Dan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sebagai langkah terakhir yang dipilih oleh keluarga ya. Setelah mungkin sebenarnya banyak dicari alternatif, tapi mungkin yang terbaik adalah perceraian. Nah, memang perceraian ini tidak diinginkan oleh siapapun, namun di dalamnya tidak terlepas dari pasca perceraian itu ada beberapa hak yang harus dipenuhi, beberapa hak yang bisa diterima oleh perempuan, dan juga kalau toh nanti dalam perceraian itu ada tambahan anak ini ya, dalam keluarga itu ada anak, tentu ada hak juga yang harus diberikan kepada anak tersebut. Nah, namun sebelum kita masuk ke substansi dari hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, Pak Mansur, bisa disampaikan apa sebenarnya yang menjadi tugas dan wewenang dari pengadilan agama? Apa hanya melulu mengurusi perceraian atau seperti apa, Pak Mansur? Ya, terima kasih Mbak Mami. Sebelum kita masuk pada materi pokok tema pembahasan pada siang hari ini, yaitu hak perempuan dan anak pasca perceraian, tentu dimulai dari tugas dan wewenang pengadilan itu sendiri. Jadi kalau tugas dan wewenang pengadilan agama, khususnya ini pengadilan agama, itu telah dirumuskan dalam undang-undang, dimulai dari memeriksa, memutus dan menyelesaikan. Jadi perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang perkara yang ditangani. Jadi kalau kita melihat kenapa itu dimulai dari memeriksa, nah, tentu sebelumnya kalau kita kaji dan ungkap dari sisi bahasa, ini adalah sisi balaghahnya ini min itlaqil juz wa iradatil kull. Jadi ini yang diucapkan adalah sebagian, tapi yang dimaksudkan keseluruhan. Tentu perkara itu sebelum diperiksa oleh majelis hakim tentu diterima dulu. Jadi tahapan awal pengadilan adalah menerima perkara yang masuk. Kenapa? Ketika perkara itu masuk ke pengadilan, pengadilan itu tidak boleh menolak dalam pengertian hukum yang mengaturnya tidak jelas, pasal-pasal yang mengaturnya tidak jelas. Ya, ini yang pertama. Tadi di dalam tugas pengadilan itu terkait adalah antara orang-orang yang beragama Islam. Ada pertanyaan yang muncul, ya, bagaimana kalau misalnya orang non-Muslim itu mengajukan perkara ke pengadilan, itu apakah boleh? Nah, ini kan masih sering juga pertanyaan itu muncul di masyarakat, karena pengertiannya dikenal kalau pengadilan agama itu hanya untuk atau antara orang-orang yang beragama Islam. Nah, tentu sebelum itu harus kita terangkan dulu. Jadi asas personalitas keislaman itu ada 3 hal pokok. Yang pertama, yang bisa mengajukan ke perkara ke pengadilan agama itu adalah orang Islam itu sendiri. Ya. Jadi
orang Islam, itu yang pertama. Yang kedua, badan hukum yang menggunakan hukum Islam. Jadi misalnya koperasi syariah, bank syariah atau apa saja yang terkait dengan syariah. Nah, tentu sebagai subjek hukum yang kan beracara di pengadilan, itu badan hukum kan tidak bisa, maka badan hukum itu harus menunjuk misalnya direkturnya, sekretarisnya, atau bendaranya. Nah, ditunjuk untuk mewakili beracara ke pengadilan negeri. Dan ini Mbak Mami, yang ketiga, itu adalah non-muslim yang menundukkan diri terhadap hukum Islam. Nah, artinya dia tunduk bahwa yang akan dilaksanakan untuk mengadili perkara-perkara di pengadilan agama itu adalah dengan agama Islam. Nah, ini mayoritasnya perkara adalah di perkara-perkara eksyar atau ekonomi syariah. Gitu Mbak Mami. Bisa dijelaskan untuk tadi yang terakhir Pak Mansur, bahwa non-Islam bisa mengajukan tadi dengan permasalahan seperti itu tadi ya. Yeah. Nah, untuk berkas yang dilampirkan apakah harus sesuai dengan syariat Islam atau seperti apa ya? Iya. Jadi ini utamanya adalah perkara-perkara ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah itu perkara yang masuk itu sebabnya karena satu, itu wan prestasi. Jadi wan prestasi itu antara kreditur atau pengucur dana, dalam hal ini adalah banknya syariah atau koperasi syariah, itu sebagai pemohon eksekusi yang menunjuk pada subjek hukumnya yang diwakili oleh direktur, sekretaris atau bendaharanya, ya. Dan debitur. Debitur itu adalah orang yang berutang, di mana dia wan prestasi. Ketika dalam akad itu sudah dinyatakan harus melunasi dalam limit waktu, ternyata setelah disomasi sampai 3 kali oleh kreditur, ternyata juga tidak melunasi. Akhirnya bagaimana kreditur itu agar bisa kembali lagi uang yang telah dipinjamkan kepada debitur. Maka upaya yang ditempuh, dia mengajukan lelang eksekusi hak tanggungan. Jadi dia meminta kepada pengadilan nanti dalam proses juga persidangan untuk meminta agar jaminan yang dijadikan hutang itu nanti dilelang guna pelunasan hutang dari debitur kepada kreditur. Oke. Itu tadi untuk awal kita ya, sedikit pencerahan tentang pengadilan agama ya Pak Mansur ya. Ternyata tidak melulu hanya mengurusi perceraian. Tetapi untuk siang kali ini kita akan fokus pada ini perceraian Pak Mansur. Hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Sebelum kita membicarakan tentang hak, nah, apa bisa sih Pak Mansur mengurus cerai tanpa melalui sidang? Oh ya. Jadi ditunjuk di dalam salah satu pasal di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu Undang-Undang tentang perkawinan, dinyatakan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan persidangan. Ini karena apa? Karena nanti pengadilan akan memeriksa, jadi memeriksa ya, dan akhirnya juga memutus serta menyelesaikan. Jadi persidangan itu harus dilakukan di depan persidangan. Perceraian itu harus dilakukan di depan persidangan di pengadilan agama. Itu artinya tidak bisa ya bercerai tanpa melalui proses sidang, begitu ya Pak Mansur ya. Kemudian langkah awal ketika sosok istri ingin menggugat cerai suaminya Pak Mansur, ini bisa disampaikan. Jadi di dalam kompetensi absolut kewenangan mengadili yang terkait dengan pokok perkara di pengadilan itu antara lain di bidang perkawinan. Bidang perkawinan itu ada 20 bidang yang ditangani pengadilan agama. Ini antara lain bisa kita sebut misalnya isbat nikah, dispensasi kawin, ada perwalian, pengesahan pencegahan perkawinan, pembatalan dan seterusnya, termasuk di dalamnya cerai talak dan cerai gugat. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Mami, cerai gugat. Jadi cerai gugat itu adalah perceraian, pengajuan perceraian yang diajukan istri kepada suami. Artinya istri menggugat kepada suami
di pengadilan agama untuk diceraikan. Nah, gitu. Kemudian untuk proses yang dilalui nanti Pak Mansur antara cerai gugat dan cerai talak tadi apakah sama? Iya. Jadi kalau istilah sebutannya kan kalau cerai gugat itu Karena yang gugat atau yang mengajukan itu pihak istri, tapi kalau cerai talak talak itu adalah perceraian yang dimana yang mengajukan itu pihak suami. Jadi suami sebagai pemohon permohonan izin ikrar talak, istri sebagai termohon. Kalau cerai gugat itu istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Itu proses tahapan persidangannya, di dalam proses tahapannya sama. Cuma nanti ada hak-hak yang membedakan. Jadi hak perempuan yang membedakan pasca perceraian ketika itu cerai talak dan cerai gugat. Nah ini yang membedakan bisa disampaikan Pak Mansur. Jadi kalau berdasarkan surat edaran dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, ini suratnya nomor 1669 tahun 2021. Jadi intinya perihal jaminan hak pemberian hak perempuan dan anak pasca perceraian. Jadi ini yang mengajukan adalah cerai talak, artinya suami kepada menceraikan istri. Nah ini hak istri atau hak perempuan yang harus dipenuhi oleh suami atau mantan suami dalam pengertian ini adalah yang pertama adalah mut'ah. Jadi mut'ah itu adalah kalau orang Jawa mengatakan pedhot tresno, bebungah. Jadi pemberian kenang-kenangan. Nah ini juga tentu ada syaratnya Mbak Mami. Tidak semua wanita yang dicerai itu diberikan bebungah atau mut'ah namanya. Jadi istri yang mendapatkan mut'ah atau bebungah atau kenang-kenangan dari suaminya, itu antara lain istri tersebut adalah sudah melakukan hubungan badan. Artinya sudah di dalam konteks rumah tangga berhubungan badan. Kalau dia belum melakukan hubungan badan, maka si istri tersebut tidak mendapatkan hak yang namanya mut'ah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang terkait dengan hak perempuan, yaitu selama menjalani masa iddah. Jadi masa iddah itu adalah masa tunggu, di mana masa tunggu itu ditentukan bagi mereka wanita yang haid, istilahnya dalam Al-Quran disebut salah tata guru 3 kali suci, juga yang men jika perhitungannya 3 kali suci juga. 3 kali suci itu dihitung dianukan adalah 3 bulan. Nah ini yang diberikan kepada istri itu adalah yang pertama nafkah iddah. Nafkah iddah itu nafkah selama dia masa tunggu. Ini antara lain. Yang kedua biaya maskan atau biaya tempat tinggal, ya, dan juga biaya kiswah atau sandang. Nah ini juga Mbak Mami itu ada persyaratannya. Bagaimana istri untuk mendapatkan nafkah iddah, maskan, tempat tinggal, kiswah, biaya pakaian, itu dengan syarat istri itu tidak durhaka. Artinya istri itu tidak membangkang, tidak minggat dalam bahasa Jawanya pergi tanpa pamit. Ya, itu antara lain yang hak perempuan yang kedua. Yang ketiga adalah nafkah lampau. Nafkah namanya dalam konteks agama atau undang-undang dinyatakan nafkah madiyah, nafkah yang terlewat yang dilalaikan oleh suaminya. Jadi pada saat mereka berumah tangga, suaminya itu dalam bahasa Jawanya nglirwakake. Jadi tidak memperdulikan, tidak menafkahi. Nah, itu nanti di dalam persidangan itu bisa dimintakan atau hakim secara ex officio karena jabatan itu bisa menentukan. Nah, itu nafkah lampau. Yang keempat itu mahar terhutang. Jadi mahar itu kan dalam saat nikah itu kan biasa disebut. Di situ bedanya halan dengan muajjalan. Kalau halan itu adalah mahar itu langsung sudah dibayar lunas. Tapi kalau muajjalan
itu dengan tempo. Nah, ketika itu belum terlunasi, masih terhutang, maka nanti bisa dimintakan dan menjadi hak perempuan atau mantan istri untuk meminta pelunasan tentang mahar. Dan yang terakhir, ini hak perempuan pasca perceraian adalah berhak terhadap harta bersama. Jadi harta bersama itu adalah harta yang didapat selama keduanya dalam ikatan perkawinan. Iya, gonogini. Baik si istri tidak kerja, dia akan mendapat gonogini. Nah, terkait dengan gonogini ini merujuk kepada kompilasi hukum Islam pasal 96. Jadi apabila terjadi cerai mati, ini pertama. Jadi cerai itu ada dua, cerai mati dan cerai hidup. Nah, ketika terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama itu menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Nah, ini dalam proses pembagiannya nanti itu kita harus bisa membedakan ya, mana itu yang tirkah, mana itu yang warisan. Jadi kalau tirkah itu Mbak Mami, kalau tirkah itu misal harta yang masih kotor, maksudnya harta yang belum dikurangi, misalnya untuk tajhizul mayit, untuk perawatan mayit, misalnya sebelumnya itu dia sakit untuk pengobatan, ya pemakaman, dan juga mungkin membayar wasiat kalau mayit itu sebelumnya meninggalkan wasiat. Nah, ini kalau sudah semuanya dibayar, ya dah. Yang kedua warisan. Jadi warisan tadi sesuai dengan pasal 96 KHI, harta yang sudah bersih, maka diambil separuh dulu untuk yang hidup yang lebih lama dari pasangan tersebut. Lalu setelah itu sisanya diwaris kepada ahli waris. Ini yang terkait dengan harta. Terus selanjutnya pasal 97, janda atau duda yang cerai hidup. Nah ini Mbak Mami. Jadi masing-masing itu berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama. Itu sepanjang tidak ditentukan lain di dalam perjanjian perkawinan, misalnya tidak ada persekutuan harta benda antara suami istri. Ini nanti konteksnya akan lain yang terkait dengan harta bersama. Begitu Mbak Mami. Iya, betul. Ya, tentu itu kan harta bersama itu diambil dulu dari masing-masing. Masing-masing kalau nanti cerai mati tadi yang hidup lebih lama maka diambil dulu, maka yang separohnya dibagi setelah dikurangi untuk pembiayaan, untuk membayar wasiat dan seterusnya, misalnya mayat itu meninggalkan wasiat dan sebagainya, hutang dan sebagainya. Nah kalau sudah itu waris, baru diwaris. Nah diwaris maka diambil separuh dulu, yang separuh itu diwaris. Nah kalau kaitannya dengan cerai hidup, maka itu masing-masing itu mendapatkan seperdua dari harta warisan, harta bersama selama itu tidak ada perjanjian perkawinan. Ini antara lain Mbak Mami. Oke, kemudian dari pihak perempuan atau mantan istri ini ya, apakah bisa menentukan Pak, menentukan besaran dari haknya tadi? Iya. Jadi iya, oke. Mengenai yang itu tadi sebenarnya belum lengkap ya. Jadi tadi kan baru hak perempuannya. Lah bagaimana untuk anak misalnya? Lah ini kan misalnya dia ada anak juga akan mendapatkan hak juga dalam proses kedua orang tuanya bercerai. Jadi yang pertama kalau untuk anak itu adalah pemeliharaan atau pengasuhan. Jadi istilahnya hak hadonah. Jadi anak yang belum mumayiz, jadi umurnya itu masih di bawah 12 tahun. Ini diutamakan ikut ibunya. Jadi kalau di dalam kitab kita buka anti ahakku bihi malam tangkihi, jadi ibunya lebih berhak untuk mengurus anaknya, untuk yang mendapatkan hak hadonah selama dia belum menikah. Ini menurut pendapat Ibnu Hazm itu tidak gugur, tapi menurut pendapat yang lainnya itu gugur. Makanya ini ya, hak hadonah ini, jadi selama ibu belum menikah lagi tetap ini menjadi haknya ibu untuk mengasuh. Ini yang pertama.
Ya. Yang kedua terkait dengan hak memilih pemeliharaan. Misalnya anak itu sudah berumur 12 tahun lebih. Jadi ini untuk berada bersama ayah atau ibunya. Jadi dilihat dari umur anak tersebut. Nah, untuk ketiga, pemeliharaan pengasuhan hadonah yang terkait dengan untuk biaya kesehatan, pendidikan, makan dan sebagainya, ini tetap menjadi tanggung jawab dari pihak ayah sampai anak itu menikah atau berumur 21 tahun. Ini semua adalah tanggung jawab ayahnya. Dan yang terakhir, nafkah madiyah atau nafkah yang telah dilewatkan oleh ayahnya. Jadi ketika anak itu juga tidak dinafkahi, itu nanti bisa dimintakan bukan besarannya. Ya, oke. Oh iya. Iya. Terkait dengan besaran jumlah nafkah yang diberikan. Nah, ini tentu hakim itu diberikan kewenangan tadi secara ex officio atau jabatan. Jadi mengenai kriteria besaran nafkah itu hakim tentu dalam memutus itu merujuk dalam surat edaran Mahkamah Agung. Ini nomor 3 tahun 2018 tentang rumusan hukum kamar agama. Jadi tahun 2018 dari huruf A itu dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan. Artinya jadi fakta kemampuan suami, kalau istilah kerennya take home pay, jadi penghasilan atau gaji bersih, itu dipertimbangkan oleh majelis hakim. Itu sebagai kebutuhan dasar hidup istri atau anaknya. Jadi tidak logis ketika suaminya itu misalnya tukang becak, itu misalnya istri menuntut dengan nafkah yang menjadi haknya itu tinggi. Nah, nanti hakim akan menentukan sesuai dengan kadar kemampuan dari si suami tersebut. Tapi kebanyakan di masyarakat ini Pak Mansur, dan ini mungkin menjadi masalah juga ya, banyak yang menjadi masalah ketika menikah. Sang bapak ini membawa harta dari turunan warisan keluarganya, kemudian mungkin sang ibu juga demikian. Nah, apakah kedua harta yang dibawa ini nanti juga harus dibagi atau seperti apa? Karena nanti ada kasus yang menyebutkan bahwa karena merasa sang bapak ini harta aku bawa dari keluarga aku, seperti itu. Nah, ini tidak mau membagi atau tidak mau menganggap itu sebagai monogami. Nah, bagaimana menyikapi hal ini Pak Mansur? Oke Pak Mami, jadi kembali kepada pengertian harta bersama. Jadi harta bersama itu harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Artinya itu dikecualikan bagi harta warisan, harta hibah. Itu akan berdiri sendiri pada posisi masing-masing, akan terlepas, sehingga itu tidak masuk dalam kategori harta bersama, kecuali itu diperjanjikan di dalam surat perjanjian, misalnya dalam sebelum perkawinan atau apa. Jadi ketika ada ikatan perjanjian itu yang mengikat. Tapi kalau tidak ada perjanjian dan seterusnya, itu adalah masing-masing berdiri sendiri sesuai dengan itu milik atau berasal dari mana, gitu Mbak Mami. Iya, kalau cerai mati tentu itu kan menjadi suatu yang menjadi waris kan gitu. Jadi harta peninggalan dari muaris atau mayit itu akan diwaris kepada ahli waris yang masih hidup. Jadi ahli waris itu akan mewaris dari harta peninggalan tersebut. Nah, sudah tahu sekarang ya tentang bagaimana untuk mendapatkan hak-hak tersebut ya bagi seorang perempuan atau mantan istri, kemudian apa yang harus dilakukan oleh seorang suami atau mantan suami terhadap istri dan anaknya. Oke, nanti akan kita lanjut lagi. Kapan sih hak tersebut akan diterimakan? Kita lanjut lagi nanti, dan Anda yang ingin bergabung nanti silakan, masih kita buka di online 0273321344. SMS masanya di 081393584000. Hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.
Ya, teman-teman pendengar, kita lanjut lagi untuk siang kali ini dalam 1 jam bersama Pengadilan Agama Wonogiri. Hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian kita bahas dalam 1 jam bersama Pengadilan Agama Wonogiri siang kali ini, dan juga bersama narasumber kita Bapak Dr. Andes Muhammad Mansur MH. Ini selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang diperbantukan di Pengadilan Agama Wonogiri. Ya, Pak Mansur, tadi sudah dijelaskan tentang bahkan besaran dan juga hak perempuan atau mantan istri ini ya Pak Mansur ya, terkait dengan nafkah yang tadi sudah ditentukan dan sudah ada aturan pasti, bahkan di regulasi sudah ditentukan ini Pak Mansur ya. Ya, jadi sebelum kita lanjut, kita pertanyaannya. Kita terima dulu di 32134 Pak Mansur. Selamat siang, 1 jam bersama. Selamat siang Mbak Mami. Selamat siang. Yang juga narasumber dari Pengadilan Agama ya. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang ingin kami tanyakan. Mohon maaf, sebutkan nama dulu. Wah, mohon maaf lupa juga. Edi Nur di Mojoroto. Pak Edi Nur Mojoroto. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan beberapa oleh narasumber, tapi saya kurang begitu jelas. Yang ingin saya tanyakan ulang demikian. Ini katakanlah ada keluarga, kemudian keluarga itu istrinya meninggal, kemudian sang suami punya anak 3, punya rumah dan lain-lain lah demikian. Kemudian menikah lagi. Setelah itu karena suatu hal juga sang suami meninggal. Nah, itu warisannya bagaimana? Apakah istri yang baru tersebut juga mendapatkan warisan? Kemudian persentasenya berapa? Demikian dulu pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya ini banyak terjadi loh Pak Mansur ya. Menikah akhirnya meninggal, tapi pasangannya juga menikah lagi, akhirnya yang menikah ini meninggal. Nah, ini pertanyaannya, apakah sang istri yang ditinggalkan ini akan mendapatkan bisa dikatakan warisan atau seperti apa ini Pak Mansur? Monggo. Terima kasih. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, tentu karena ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, salah satu di antara adalah tentang kewarisan. Jadi pihak tersebut dalam kasus posisi itu langsung saja mengajukan ke Pengadilan Agama. Jadi nanti terkait dengan itu nanti Pengadilan Agama yang akan memutus. Jadi gitu. Jadi maaf dalam kita pagi ini mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Nah, itu yang akan kita kupas dulu, bukan dalam konteks mengenai kewenangan pengadilan yang terkait dengan kewarisan, karena ini bidang tersendiri. Gitu. Ini sudah menyangkut ke bukan lagi hak perceraian. Iya, lain. Iya. Jadi itu meskipun lain. ini meninggal. Iya. Jadi gini, Mbak, itu tentang bidang kewarisan itu sendiri. Jadi kalau kewarisan hak masing-masing ahli waris itu nanti akan diputuskan oleh pengadilan, dan kalau ini merupakan kompetensi atau otoritas hakim, jadi kami tidak mengangkat di forum ini, karena forum ini adalah mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Jadi ini untuk lebih pastinya, apalagi sampai ke masing-masing dapat berapa kan gitu. Tentu hitungannya ini juga harus ada patokan hukum, landasan hukum yang dipakai ya Pak Mansur ya. Demikian untuk Pak Edi Nur. Jadi ini untuk yang bisa mengajukan nanti siapa Pak Mansur? Masing-masing salah satu ahli warisnya bisa mengajukan. Jadi ke Pengadilan Agama itu tentang mengajukan tentang misalnya bidang kewarisan itu penetapan ahli waris. Jadi nanti bisa
minta ditetapkan oleh pengadilan, atau juga minta pembagian dari masing-masing dapat berapa, itu juga bisa, tergantung apa yang dimintakan di dalam pengajuan mengenai bidang kewarisan tersebut. Mekanisme yang harus dilalui oleh Pak Edi Nur ini, langkah pertamanya datang ke kantor pengadilan agama, yang membawa misalnya termasuk KTP, surat kematian, data jumlah ahli warisnya, itu semua dimasukkan, terus nanti membuat surat permohonan. Misalnya kalau minta ditetapkan ahli warisnya siapa, itu minta penetapan ahli waris, atau juga misalnya minta berapa bagian masing-masing, ya tergantung itu. Ini untuk harta yang ditinggalkan, apakah harus dibawa berkasnya juga, Pak? Ya, nanti paling bukti dari harta yang ditinggalkan itu adalah data-datanya, gitu. Ya, misalnya data itu adalah sertifikat dan sebagainya, kan gitu. Jadi lebih mempermudah nanti untuk penghitungannya di situ. Demikian Pak Edi Nur ya. Jadi penjenengan nanti atau mungkin ini kerabatnya ya yang mempunyai masalah seperti ini, silakan nanti bisa dilayani di Pengadilan Agama Wonogiri ya Pak Edi Nur ya. Bisa datang setiap hari, jam kerja mungkin Pak Mansur. Jam kerja. Langsung ke bagian bagian pendaftaran atau PTSP. Nanti ada diarahkan ya. Nanti diarahkan ke bagian mana selanjutnya. Oke, selanjutnya Pak Mansur, ke permasalahan kita. Tadi sudah tahu bagaimana syarat untuk mendapatkan hak-hak ya dari mantan suami atau pihak laki-laki bagi hak yang bisa diterima bagi perempuan. Kemudian kapan pembayaran ini bisa dilakukan, Pak Mansur? Sebelum kapan pembayaran ini tadi baru cerai talak, Pak Bu. Cerai talak itu yang mengajukan pihak laki-laki. Kalau pihak putri yang mengajukan itu, apakah pihak perempuannya mendapatkan apakah sama? Ya, itu antara lain kalau cerai gugat, jadi istri bisa diberikan mut'ah tadi, bebunga atau kenang-kenangan, atau juga mendapatkan nafkah iddah. Jadi syaratnya sepanjang istri tersebut tidak terbukti nusus. Jadi kalau tidak terbukti nusus, nanti akan bisa mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya dari perempuan tersebut atau istri tersebut. Nah, mengenai kapan pembayaran, nah ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah cerai talak. Jadi cerai talak itu permohonan pengajuan dari laki-laki menceraikan istrinya. Ini di dalam SEMA nomor 1 tahun 2017 di huruf C, itu rumusan hukum Kamar Agama di angka 1, itu dalam rangka pelaksanaan Perma nomor 3 tahun 2017 itu dinyatakan, jadi tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum bagi anak-anak dan perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban jadi akibat perceraian, jadi khususnya nafkah iddah, nafkah selama masa tunggu tadi, mut'ah, dan nafkah yang telah lewat, ini dapat dicantumkan di dalam amar putusan. Jadi dalam putusan itu ada salah satu amar yang dinyatakan ini nanti dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Jadi misalnya dirumuskan menghukum pemohon untuk membayar pada termohon. Jadi termohon itu istri, pemohonnya suami, itu sebelum pengucapan ikrar talak. Jadi pada sidang terakhir itu namanya ada sidang penyaksian ikrar talak. Istilahnya suami menjatuhkan talak kepada istri. Baik si istri itu datang atau tidak, itu bisa dijatuhkan. Nah, dalam konteks ini, dalam kaitan ini, maka sebelum pengucapan ikrar talak itu si suaminya itu nanti ada pembebanan itu. Nah, pembebanan misalnya mut'ahnya akan dikasih berupa apa, uang atau apa, misalnya nafkah iddah uangnya berapa, itu dirumuskan di dalam amar putusan. Nafkah iddahnya berapa, mungkin nafkah kepada anak-anaknya, itu semua dicantumkan. Nah, ini semua sebelum suami mengucapkan ikrar talak, itunya sudah harus disampaikan atau dibayarkan kepada termohon. Nah, pertanyaannya kalau misalnya termohon atau istri tidak datang, maka
pembohon itu menitipkan kepada kasir pengadilan agama. Nanti kasir pengadilan agama di dalam pemberitahuan isi putusan itu memberitahukan sambil menginfokan untuk mengambil mengambil uang titipan yang menjadi hak dari mantan istri tersebut. Itu berapa, itu tadi anukan. Oke. Kemudian Pak Mastur menyebutkan bahwa haknya itu bisa diterima, ya, pembayaran kewajiban tersebut bisa diterima sebelum melakukan pengucapan ikrar talak. Nah, kalau seorang istri tidak menerima atau melakukan penolakan, apakah diperbolehkan, Pak Mansyur? Misalnya penolakannya berupa apa? Misalnya penolakannya tidak sesuai. Tidak sesuai. Itu sudah diputuskan. Jadi sudah diputuskan, insya Allah putusan hakim itu kan tadi sudah disampaikan dengan melihat penghasilan atau kemampuan suami. Nah, tentu itu. Nah, ini sudah dianukan, sudah dicantumkan, sudah melalui persidangan, sudah melalui dicantumkan di dalam amar putusan. Nah, cuma gini, kalau dia itu misalnya rela, tapi kalau tidak rela, lalu sudah diputuskan, nanti dia bisa namanya kalau dia tidak menerima putusan, tapi karena ini sudah terkait dengan sidang penyaksian ikrar talak itu sudah kalau sebelum itu bisa melakukan upaya hukum kan gitu. Berarti di titik mana seorang mantan istri ini, ya, dalam prosesnya mungkin masih istri, ya, karena belum talak, seorang istri ini bisa melakukan penyanggahan atau penolakan, ya, Pak Mansyur. Jadi kalau penolakan itu bisa dilakukan pada saat putusan dijatuhkan oleh majelis hakim. Jadi penolakan istri karena tidak puas terhadap isi putusan itu, maka si istri bisa mengajukan namanya upaya hukum. Jadi upaya hukum banding. Banding itu banding. Istilahnya juga sama ya di pengadilan negeri. Sama. Bandingnya ke pengadilan tinggi agama. Nanti dalam putusan banding itu, dalam putusan banding itu bisa diputuskan lebih tinggi dari pembebanan itu yang diputuskan pengadilan agama, atau juga menguatkan. Jadi itu putusannya pengadilan tinggi agama. Nah, ini kaitannya. Jadi kalau itu tidak puas, misalnya melihat sudah dibebankan, yaitu ternyata si suaminya itu nggak ada uang, nggak punya. Nah, asal dia rela tidak keberatan, maka ikrar talak tetap bisa dilaksanakan. Jadi tetap bisa dilaksanakan. Tapi kalau keberatan tidak bisa, Pak? Nah, kalau keberatan terkait dengan keberatan yang sudah diputus, dan itu putusannya telah inkrah berkekuatan hukum. Kalau sebelum itu kan ada namanya upaya hukum. Masih bisa, gitu. Jadi ada upaya hukum. Kemudian untuk pembayaran tadi, hak-hak pada istri dan juga anak, Pak Mansyur, ini dilakukan seberapa lama atau sampai sepanjang, kalau sepengetahuan kita, sepanjang si istri belum menikah lagi, apakah benar demikian? Enggak, kalau konteksnya sebelum menikah lagi kan terkait dengan pengasuhan anak gitu. Kalau hak istri, Pak, istri. Kita ke istri dulu, sebelum ke istri, ke istri. Ini apakah hak yang diterima seorang istri yang sudah diceraikan, ini apakah haknya akan tetap diterima sampai dengan istri ini menikah lagi atau seperti apa? Kalau hak istri itu kan terbatas. Jadi hak istri tadi namanya mut'ah, nafkah iddah. Nafkah iddah kan terbatas pada berapa? 3 kali suci tadi 3 bulan, dinyatakan 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan kan sudah lain sendiri. Tapi beda dengan anak. Kalau anak itu tadi bisa sampai umur 21 tahun tetap menjadi kewajiban orang tua. Bapak dalam kaitan dengan ini, bapaknya. Jadi selepas 3 bulan seorang mantan istri ini tidak mempunyai hak apa-apa. Jadi sudah selesai kalau dalam kaitan itu. Tapi kalau dengan anak itu ada terkait dengan nafkah anak, itu tentu masih berkelanjutan sampai anak itu mandiri atau dewasa kan gitu. Untuk kiswah ini sendiri, Pak? Kiswah itu kan tadi nafkah, maskan, kiswah itu dilihat dalam masa iddah tadi 3 bulan. Cukup 3 bulan. 3 bulan itu. Setelah itu tidak ada kewajiban. Ini yang terkait dengan cerai talak. Kalau yang terkait dengan cerai gugat itu, kalau yang terkait dengan cerai gugat itu adalah
waktu pembayarannya sebelum tergugat atau suaminya itu mengambil akte cerai. Jadi sebelum suami mengambil akte cerai itu harus sudah melakukan pelunasan terkait dengan tadi apa yang menjadi hak istri kepada suaminya, yaitu nafkah, iddah dan mut'ah kalau itu cerai talak. Dengan syarat istri itu tidak nusus kan itu. Oke, ini. Oke, jadi pemahaman mungkin masyarakat ini ya, bahwa ada yang beranggapan ketika bercerai masih tetap mendapatkan haknya sampai dengan menikah lagi, seperti itu Pak Mansur ya. Tapi ternyata tidak demikian. Tidak. Kalau menikah lagi itu kaitan dengan konsep pemeliharaan anak tadi. Oke, ya. Dan masih ada waktu mitra pendengar 5 menit ke depan. Pak Mansur, apakah seorang istri ini bisa menjatuhkan talak, Pak Mansur? Oh ya, jadi hak talak itu tetap ada di pihak suami. Kalau perempuan tidak akan bisa. Tapi istri diberikan hak untuk menggugat dan nanti pengadilan yang akan menceraikan. Jadi berarti menceraikan tergugat dengan bukan talak penggugat. itu, Pak? Bukan, tapi pengadilan yang menjatuhkan. Karena si istri mengajukan gugat, namanya rafa. Kalau bahasa Jawanya rafa. Iya. Nanti hak yang diterima oleh seorang istri? Ya tadi nafkah, iddah dan mut'ah, sepanjang tidak diketahui, sepanjang istrinya itu tidak berlaku nusus, itu akan mendapatkan itu. Oke. Kemudian untuk semua proses perceraian ini yang menanggung siapa, Pak Mansur? Di dalam undang-undang dinyatakan bahwa di dalam perkara yang terkait dengan bidang perkawinan itu biaya perkara itu dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Ya, lain dengan hukum misalnya perdata itu bisa dibebankan pada pihak yang kalah. Tapi kalau di bidang perkawinan itu semua biaya itu adalah di pihak yang mengajukan, dalam ini pemohon atau penggugat. Kemudian tadi Pak Mansur ini agak terlepas sedikit dari permasalahan pembagian ini ya, hak-hak perempuan dan anak. Setelah istri bercerai, ini apakah langsung bisa menikah lagi setelah akta cerainya keluar? Oh ya. Jadi ini kan ada. Jadi istri itu kan ada namanya masa iddah. Jadi masa iddah itu adalah masa tunggu. Jadi masa tunggu itu ketika si suaminya itu menceraikan istrinya, itu ada masa tunggu untuk 3 kali suci. Jadi katakanlah masa tunggunya itu 3 bulan kalau dia menstruasi. Ya, ini antara lain namanya masa tunggu. Ini untuk bisa menikah lagi. Kalau misalnya dia itu cerai kematian, jadi karena ditinggal mati oleh suaminya, itu tidak bisa langsung melaksanakan nikah lagi, kecuali sudah memenuhi waktunya. Itu adalah 4 bulan 10 hari. Berbeda dengan idahnya. Iya, masa tunggunya. Kalau si perempuannya hamil, dia bisa menikah lagi itu setelah anaknya lahir. Ini antara lain adalah masa tunggu yang dipersyaratkan ketika dia akan menikah lagi. Oke, di sisa waktu kita Pak Mansur untuk kembali ke masalah hak perempuan dan anak pasca perceraian. Ketika seorang mantan suami tidak memenuhi kewajibannya atas putusan tadi yang telah ditetapkan, apakah mantan istri atau anak ini bisa melakukan gugatan, Pak Mansur? Iya, terkait dengan pertanyaan itu. Jadi ini sebenarnya ada faktor pendukung dan penghambat, Mbak, di dalam pelaksanaan itu. Jadi faktor pendukung terhadap pemenuhan hak yang harus dilaksanakan suami kepada mantan istrinya, itu faktor pendukungnya itu yang pertama adalah itikat
dari itikat yang baik dari suami. Jadi suami yang bertanggung jawab tidak akan mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau itu sudah dibebankan atau itu sudah menjadi hukum, nah, maka dia laksanakan apa yang menjadi putusan tersebut. Yang kedua, jadi amar putusan yang terkait dengan majelis hakim di dalam cerai talak. Jadi suami yang menceraikan istri itu di situ termuat amar putusan majelis hakim itu berbeda dengan kasus cerai talak. Kalau cerai gugat, maaf. Kalau cerai gugat, ya di dalam cerai talak itu pemberian nafkah untuk mantan istri. Jadi dalam cerai talak itu menjadi opsional sifatnya. Jadi menjadi pilihan, ya, opsional. Apabila tidak tercantum di dalam gugatan pembebanan kewajiban nafkah oleh suami itu menjadi tidak ada, walaupun secara ex officio karena jabatan hakim bisa membuat penetapan mengenai kewajiban nafkah. Jadi sepanjang dimaknai sebagai bagian dari pemenuhan keadilan bagi mantan istri dan anak-anaknya, ini yang tadi faktor yang pendukungnya. Terus suami yang punya penghasilan yang cukup, katakanlah harta yang memenuhi untuk melaksanakan kewajiban tadi, itu menjadi faktor pendukung utama untuk melaksanakan apa yang menjadi putusan pengadilan. Dalam hal ini bisa melaksanakan pemenuhan hak perempuan. Ini yang terkait dengan itu. Terus faktor penghambatnya juga ada. Faktor penghambatnya itu. Jadi tidak adanya aturan yang jelas atau selama ini belum ada aturan yang jelas. Jadi suami yang tidak melaksanakan ikrar talak. Jadi kadang-kadang karena melihat pembebanan katakanlah yang terlalu tinggi, si suaminya nggak kuat akhirnya. Dia akhirnya tidak mengikrarkan. Nah, sesuai dengan hukum acara itu ditunggu 6 bulan. Jadi 6 bulan saja itu dia tidak lapor, itu kan bisa menyebabkan ketidakjelasan hukum. Jadi dan itu berakibat gugurnya kekuatan penetapan. Jadi menjadi gugur karena 6 bulan tidak dikerahkan. Nah, ini akan menimbulkan ketidakjelasan hukum sehingga belum dapat menciptakan kepastian hukum. Jadi padahal tujuan dari kepastian hukum, tujuan dari hukum itu adalah antara lain keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Nah, yang kedua, putusan yang tidak dapat dilaksanakan eksekusi ini. Jadi ketika suami enggan melaksanakan ikrar talaknya itu dengan alasan pembebanan yang terlalu besar tadi, maka bisa berakibat penetapan ikrar talak gugur dan status kedua belah pihak itu tetap masih suami istri. Jadi istri sangat dirugikan. Nah, terkait dengan itu hak nafkah yang dituntut istri dapat terwujud hanya apabila ikrar talak itu sudah dilaksanakan oleh suami. Ini dan yang terakhir, jadi rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan hukum di masyarakat. Maka perlu diupayakan sosialisasi hukum yang terkait dengan hak perempuan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Jadi hingga dia tahu apa yang menjadi hak-haknya ketika dia harus misalnya dicerai oleh suaminya. Ini barangkali yang menjadi pendukung dan penghambat dari adanya tadi tentang pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Oke, gitu Mbak. Kemudian langkah karena tadi setelah 6 bulan otomatis gugur ya Pak ya, tidak berlaku keputusan itu. Iya, tidak berlaku. Kekuatan putusan itu tidak berlaku lagi sehingga keduanya tetap masih suami istri. Ya, akhirnya si istri kan akan menggugat dengan, lagi. Iya, dengan mengajukan cerai gugat. Nah, nanti pengadilan yang akan memisahkan, nanti yang akan namanya si suaminya, karena hak talak itu ada di suami. Jadi pengadilan yang akan menjatuhkan talak satu bain suhur akhirnya kan gitu. Ya. Itu artinya istri tidak bisa menggugat Pak ketika tidak menerima haknya seperti itu, hanya menunggu saja. Iya, sebetulnya kalau mau menggugat kali itu tidak signifikan. Jadi terkait misalnya tentang untuk pelaksanaan eksekusi dari apa yang diputuskan misalnya, apa yang diputuskan. Nah, itu tentu
terkait dengan apakah satu waktu, yang kedua tentu biaya. Jadi proses pembiayaan untuk pelaksanaan eksekusi itu kan panjang, sehingga memakan waktu yang panjang dan biaya yang lumayan kan gitu. Kan harus diperhitungkan. Iya. Mohon maaf sedikit untuk referensi kita mungkin ya Pak Mansur, apakah selama ini kasus yang terjadi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian khususnya di Kabupaten Wonogiri sudah terpenuhi? Ini karena hakim itu melaksanakan menjadi putusan kamar agama, jadi karena itu ada perintah sehingga dilaksanakan dan alhamdulillah itu sudah dilaksanakan. Ya, bahkan oleh peradilan seluruh Indonesia karena ini kan merupakan surat edaran dari Mahkamah Agung yang dirumusan dari Kamar Agama terkait dengan jaminan pembebanan tentang pemberian hak perempuan dan anak pasca perceraian. Itu artinya hak perempuan sudah terpenuhi ya Pak Mansur ya, meskipun dalam posisi bercerai. Oke, menarik sekali perbincangan kita siang kali ini mitra pendengar di 1 jam bersama Pengadilan Agama Wonogiri bersama Pak Muhammad Mansur. Tapi sebelumnya Pak Mansur, sebelum kita akhiri, ada conclusion yang bisa disampaikan, kesimpulan dari apa yang kita bicarakan siang kali ini, monggo. Iya, kesimpulannya dari kita mengangkat tema perempuan dan anak pasca perceraian itu akan banyak memberikan manfaat kepada khususnya calon istri atau dan istri itu sendiri. Yang kedua tadi, jadi upaya untuk mendukung terhadap kesuksesan dari pengetahuan masyarakat tentu tidak lepas dari upaya yang dilakukan untuk melakukan sosialisasi sehingga masyarakat jadi melek hukum mengenai apa yang menjadi hak perempuan dan anak pasca perceraian. Itu. Oke, terima kasih Pak Mansur. Sama-sama. Dan yang harus kita garis bawahi mitra pendengar, memang ada hak-hak perempuan mantan istri ya, tapi itu tidak lebih baik dari hak istri. Iya kan Pak Mansur? Iya, saya Mami yang sudah memandu jalannya 1 jam bersama Pengadilan Agama Wonogiri. Siang kali ini mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda. Pak Mansur, terima kasih atas kerawuhannya. Iya, sama-sama. Dan kita akhiri untuk 1 jam bersama Pengadilan Agama Wonogiri edisi kali ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.